Baik, saya akan menjelaskan seminar proposal saya tentang pengaruh karakteristik perusahaan, struktur modal, dan rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2021 sampai 2023, disusun oleh Amelia dengan saya sendiri dengan NIM 121221142. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor industri makanan dan minuman yang produknya telah menjangkau pasar domestik hingga mancanegara. Berdasarkan laporan tahunan Indofood, Annual Report Indofood 2021 sampai 2023, perusahaan ini mencatatkan fluktuasi laba yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 6,39 triliun, turun menjadi 5,69 triliun di tahun 2022. Kemudian meningkat kembali menjadi 6,02 triliun pada tahun 2023. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang akan saya bahas dalam proposal ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan terhadap perubahan laba PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh struktur modal terhadap perubahan laba pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang ketiga, bagaimana pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baik, setelah tadi kita sudah membahas rumusan masalah yang ada, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian saya. Yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap perubahan laba pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap perubahan laba pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang ketiga adalah menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka penelitian. Penelitian ini didasarkan pada teori struktur modal, Modigliani dan Millier, teori agensi dan teori sinyal. Konsep karakteristik perusahaan, struktur modal, dan rasio keuangan diuraikan sebagai variabel independen yang diasumsikan berpengaruh pada perubahan laba sebagai variabel independen. Hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat pengaruh signifikan karakteristik perusahaan terhadap perubahan laba. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan struktur modal terhadap perubahan laba. Yang ketiga, terdapat pengaruh signifikan rasio keuangan terhadap perubahan laba. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian saya. Yang penelitian ini dilaksanakan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan lokasi pengumpulan data berupa laporan tahunan yang diunduh dari Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan. Pada waktu penelitian direncanakan pada Juli sampai September 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kasual karena bertujuan menguji pengaruh atau hubungan asimetris antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini dilakukan dengan regensi linier berganda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel, persentase, indikator, dan skala. Untuk variabelnya, perubahan laba yang kita akan sebut Y, persentasenya adalah perubahan laba bersih tahunan. Indikatornya laba bersih T atau laba bersih T1. Skalanya kita pakai skalanya rasio. Yang kedua adalah ukuran perusahaan, itu kita sebutnya X1. Di sini presentasenya kita pakai total aset perusahaan, yang indikatornya yang kita pakai total aset dan skalanya kita pakai rasio. Selanjutnya umur perusahaan, itu kita sebut X2, yaitu presentasi yang kita gunakan adalah tahun berdiri hingga periode penelitian. Indikatornya adalah jumlah tahun yang beroperasi dan skalanya masih rasio. Selanjutnya ada struktur modal atau X3. Itu presentasinya adalah perbandingan total utang dengan ekuitas. Indikatornya kita pakai DER atau debit to equity ratio, atau skalanya kita pakai rasio. Selanjutnya ada rasio keuangan atau X4. Presentasinya kita gunakan ukuran kinerja keuangan. Indikatornya kita pakai CR, ROA, dan DR.
Skalanya kita masih pakai rasio. Selanjutnya kita akan bahas tentang populasi dan sampel. Populasi penelitian ini kita pakai dari laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2021 sampai 2023. Sampel penelitiannya, laporan tahunan dan laporan keuangan triwulan periode 2021 sampai 2023, itu kita ambil samplingnya aja. Sekian presentasi proposal bab 1 sampai bab 3 saya. Sekiranya Bapak Ibu penguji bisa menerima proposal yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.